penitipan anak atau daycare Little Aresya digerebek polisi pada 24 April 2026. Sebanyak 53 anak ditemukan dalam kondisi terikat, hanya memakai popok dan hanya beralaskan matras tipis atau playmat. Ternyata selama ini anak-anak tersebut merupakan korban kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh para pengasuhnya. Bahkan tindakan ini diketahui dan diperintah langsung oleh kepala sekolah dan ketua yayasan yang ternyata merupakan mantan napi kasus korupsi sektor perbankan pada tahun 2013 lalu. Lantas mengapa para pelaku tega menyiksa anak-anak ini? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan fakta. Pemirsa, sekarang tim Fakta dalam perjalanan menuju ke daycare Little Aresya yang letaknya di Soro Sultan Umbul Harjo. Di sana kita ingin melihat seperti apa kondisi terbaru setelah digerebek polisi dan diketahui kalau di sana ada kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di sana. Kita juga ingin mencari saksi di sana, keterangan-keterangan dari para saksi maupun orang-orang yang kita temui di sana nanti. Seperti apa sebetulnya aktivitas daycare ini selama masih aktif berdiri. Kita temukan faktanya. Tim Fakta sekarang berada di daycare Little Aresya yang terletak di Umbul Harjo, Yogyakarta. Di mana daycare Little Aresya ini merupakan tempat penitipan anak yang pada tanggal 24 April 2026 lalu digerebek oleh polisi karena ternyata selama ini terjadi penganiayaan dan juga penyiksaan terhadap anak-anak yang dititipkan di sini. Kalau kita lihat pemirsa, kondisinya sekarang memang praktis sudah tidak ada lagi kegiatan sejak digerebek pada hari Jumat lalu. Sudah tidak ada lagi aktivitas dilakukan di daycare ini karena minyak juga sudah tutup. Kita masih bisa melihat juga garis kuning polisi terpasang di sini dan juga beberapa tulisan yang juga dicoret oleh warga yang marah akibat ternyata selama bertahun-tahun beroperasi daycare ini menjadi tempat penyiksaan bagi anak-anak yang berada di sini. Permisi, Ibu. Saya Tanti dari Fakta TV. Saya Dia. Ibu Dia. Ya. Ibu Dia, maaf, adalah orang tua salah satu anak. Iya, saya pernah menitipkan anak saya, tapi sebenarnya sudah dari tahun 2020, Mbak. 2020. Oh, jadi bukan baru-baru ini. Ya. Oke, tahun 2020 berapa Betul. lama anak dititipkan? Hanya 8 bulan, Mbak, karena anak saya sakit-sakitan terus. Jadinya saya nggak mau nunggu lama, udah langsung saya keluarin aja dari sini. Oke. Apa sih Mbak selama dititipkan di sini kejanggalan-kejanggalan yang kemudian dirasakan sebagai orang tua? Sebenarnya jujur sebelum ada berita ini saya untuk merasa janggal aja nggak kepikiran, Mbak, karena benar-benar ketua yayasannya yang bernama Ibu Diah ini sangat-sangat halus, lembut, soft spoken dan sangat manis gitu kata-katanya. Jadi saya tidak suuzon sama sekali. Tapi memang anak saya selama 8 bulan di sini tuh sakit-sakitan. Bahkan terakhir kenapa saya nekat untuk tidak lagi pakai daycare ini adalah anak saya didiagnosis gizi buruk dan bronkopneumonia. Itu kayak gizi buruk, Mbak, hati mana ibu yang nggak hancur. Tapi saya nggak mikir kalau ini kelalaian dari daycare ya. Akhirnya ya sudah, saya keluar, saya fokus ngurus anak aja. Baru dengan berita ini saya langsung berpikir, ini sejak kapan ada penyiksaan kayak gini? Saya rasa harus diusut tuntas. Kalau misalnya ini sudah terjadi bertahun-tahun, kemungkinan anak saya juga salah satu korban dan saya harus mencari solusi, Mbak. Mungkin saya bawa anak saya ke psikolog untuk menyembuhkan lukanya karena ini benar-benar sangat-sangat tidak manusiawi, Mbak. Harus diusut. Selama 8 bulan ini anak saya sehat hanya hitungan hari. Flu lagi, hilang suaranya seharian. Saya sampai tanya, ini kenapa Bunda kok anak saya suaranya hilang? Apakah seharian nangis? Tapi Bunda di sini bilang enggak, anak ibu nggak pernah nangis. Tapi anak saya suaranya nggak ada, Mbak. Dan anak saya selalu berangkat dan pulang dalam kondisi dia tidak enjoy di sini. Tapi benar-benar saya kayak menghubungkan, apakah praktik ini sudah terjadi sejak tahun 2020 atau bahkan sebelumnya gitu. Jadi kayak saya mirisnya baru sekarang sih, kayak saya ngerasa bodoh aja, kemana aja saya kemarin sampai saya nggak mikir gitu tentang ini. Oke, pernah selama anak dititipkan di sini Mbak masuk ke dalam melihat kondisinya? Oh tidak bisa, kita hanya cukup sampai depan sini lalu diterima sama bundanya Ibu Diah, saya ingat banget namanya.
diterima lalu masuk, kita nggak bisa Mbak, kita nggak tahu, sampai sekarang pun nggak tahu dalamnya bagaimana, nggak tahu. Nggak dibolehin atau gimana? Nggak dibolehin. Kalau misalnya kita minta videonya atau fotonya ya akan difotoin kayak gitu sih. Jadi orang tua sampai mana tuh? Boleh? Sampai sini aja, teras aja Mbak. Oh, sini aja aksesnya. Iya, jemput pun kita nunggu di sini, nggak bisa masuk, nggak bisa. Oke, kelihatan nggak tapi kondisi di dalam seperti apa? Enggak sih, paling ketika pintunya ini dibuka baru deh bisa kelihatan. Jadi nggak tahu tuh kamar-kamarnya, Nggak tahu. denah-denahnya. Nggak tahu. Kami tidak ada grup yang membuat orang tua satu dan lainnya itu saling mengenal, saling bisa sharing, saling bisa protes kalau ada suatu. Jadi tidak tahu Mbak. Makanya dengan adanya kejadian ini, harapan saya ini benar-benar diusut tuntas. Sejak kapan praktik seperti ini terjadi sehingga kami nih orang tua yang pernah nitipin anaknya di sini bisa ngambil langkah ke anaknya, jangan sampai anak-anak kita menyimpan luka kecil. Seperti itu harapan saya, dan demi Allah apapun kami tidak akan pernah bisa memaafkan dan mengampuni guru, yayasan, semua yang terlibat di sini atas apa yang mereka perbuat ke anak-anak kita. Anak-anak Mbak, ya Allah, nggak bisa diampuni. Daycare Little Aresya ini pemirsa sudah berdiri sejak tahun 2021. Jadi kalau sekarang di tahun 2026 ini artinya sudah sekitar 6 tahun daycare ini berdiri, dan itu artinya sudah ada ratusan anak yang pernah dititipkan di sini. Bahkan terakhir sebelum digerebek oleh polisi, ini total ada 103 anak yang terdaftar diasuh oleh para pengasuh di sini. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April tersebut, ketika terjadi penggerebekan, di sini total ada 53 anak yang sedang dititipkan dan diasuh oleh para pengasuh. Untuk mendalami cerita ini, kami bertemu orang tua yang anaknya menjadi korban kekejaman para pengurus daycare Little Aresya. Mereka pun berbagi kisah dengan kami. Pada saat itu apa Mbak yang membuat Mbak kemudian percaya sama Little Aresya, pengen di situ? Itu apa sih yang ditawarkan sama mereka? Pas waktu saya survei itu memang di sana itu fasilitasnya sangat bagus banget Mbak. Jadi ketika saya masuk tempat tidur anak itu satu-satu, dan itu pakai matras yang untuk anak-anak kayak gitu tidur. Jadi nggak cuman seperti yang playmate kayak gitu, dan ada AC-nya, kemudian dindingnya juga bagus, ada wallpaper, ada water heater, kamar mandinya juga besar, bagus. Kemudian pendampingan yang diberikan sama fasilitas yang diberikan seperti kunjungan dokter, ada bidan, ada perawat, kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti pijat bayi dan lain-lain kayak gitu, semuanya lengkap kayak gitu. Bahkan pas waktu itu bilangnya juga ada purifier, humidifier kayak gitu, karena kan waktu itu masih COVID kan, kita masih beranggapan seperti itu ya, maksudnya harus semuanya hygiene kayak gitu. Terus juga waktu itu ada batas pendampingan orang tua, kemudian ada fasilitas untuk anak yang sakit itu nanti disendirikan, jadi tidak digabung dengan anak-anak yang lain. Dan juga saya mikir di sana menjanjikan rasio antara pengasuh dengan anak itu benar-benar sangat concern ya. Jadi satu pengasuh itu untuk 2 bayi maksimal. Bu Diahnya bilang seperti itu. Selama menitipkan anak di situ, apa kemudian yang setelah dipikir sekarang ya, oh dulu tuh ada kejanggalan-kejanggalan ini, tapi baru disadari sekarang. Mungkin kalau pas waktu kakak, karena komunikasinya benar-benar intens ya, saya sama pihak LA itu, jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, saya komplainkan, oh kok kakak seperti ini, terus nanti saya bilang nanti seperti ini ya, kalau seumpama kan kadang sering banget sakit ya, kadang bawa obat langsung ke sekolah kayak gitu, tanggapannya sangat bagus dan rasional Mbak. Jadi kalau di luaran sana masih banyak yang berpikir kok bisa sampai tertipu sepanjang tahun gitu. Karena ketika kita jadi wali murid di sana benar-benar tanggapan dari pihak LA itu sangat bagus sekali dan rasional. Contoh seumpama ada goresan gitu, saya tanya, Miss ini kenapa ya kok ada goresan? Iya mama, ini mohon maaf tadi
kena kuku adik izin untuk sudah dipotong tadi kukunya, kemudian untuk luka sudah kita balurkan minyak ya kayak gitu. Terus kakak pernah juga digigit kayak gitu, bilangnya oh ya ini mah tadi itu main-main sama teman-temannya jadi saling gigit kayak gitu. Dan anak saya yang pertama memang nggak pernah bilang sampai kayak ditalit apain kayak gitu, nggak pernah mbak kayak gitu. Cuman anak saya yang pertama itu sakit berulang kali, bahkan obat itu seperti kayak biasa aja, jadi kayak setiap bulan kita hampir ke rumah sakit. Batuk pilek kayak gitu, bahkan bronkopneumonia opnam di rumah sakit itu sampai 3 kali. Terus yang terakhir itu memang si kakak ini itu panas naik turun selama sebulan. Sempat menemukan bekas-bekas luka atau apa? Kalau untuk bekas luka dan lain-lain, kalau kakak sudah bilang ya. Nah, tapi yang adik ini kebetulan kemarin pas waktu hari Sabtu, kan kalau penggerebekan hari Jumat ya. Nah, Sabtu itu masih ada bekas luka di kaki yang sebelah depan. Terus kemarin kita akhirnya visum ke rumah sakit kan, terus untuk mengantar ke Polresta. Kalau adik setelah penggerbekan terus kemudian kita ngomong, misinya itu udah ditangkap sama Pak Polisi, jadi adik nggak perlu takut lagi kayak gitu. Emang ada ketakutan gitu? Kalau adik ini benar-benar ketakutan, jadi benar-benar trauma. Bahkan kalau kita mau berangkat sekolah itu ya mbak, lihat baru kita belok aja belum kelihatan itu sekolahnya aja dia udah ketakutan, nggak mau sekolah gitu. Jadi setiap mau berangkat sekolah itu saya kayak PR banget kayak gitu untuk membujuk dia kayak gitu. Bahkan saya sampai ayo kita jajan dulu, kita beli sesuatu dulu kayak gitu, saya anter atau aku ngutinya yang anter sama aja kayak gitu. Setelah kemudian kasusnya keluar sekarang, kenapa kemudian takut gitu? Ya itu setelah kemarin bilang kan kalau misnya udah ditangkap sama polisi kayak gitu. Terus kita coba simulasi lagi kan, kita berangkat sekolah kayak gitu, masih sama, jadi benar-benar lihat gerbang itu udah ketakutan gitu. Terus saya tanya, kenapa dek kok nggak mau sekolah gitu. Terus adek takut gitu. Kenapa kok takut, misnya galak. Terus emang adek kenapa diapain sama misnya gitu, adek ditali. Yang ditali mananya? Kaki, di sini tulang, dia bilang gitu, karena masih usia 3 tahun ya gitu. Terus ya banyak sih maksudnya perubahan yang terjadi, seperti anak usia segitu udah sangat pinter banget untuk mainan tali. Saya pikir anak saya cerdas, kok lebih bisa dari anak-anak yang lain gitu ya, saya pikir seperti itu. Ternyata itu kode. Kalau seumpama dia setiap hari melihat atau setiap hari dia dilakukan hal seperti itu. Terus kebiasaan seperti tidak mau pakai celana, terus tidur pengennya di lantai, jadi dia hanya pakai pampers kayak gitu, benar-benar ada. Tapi saya pikir apakah perkembangan anak usia segini seperti itu ya kayak gitu. Kalau bisa bertemu dengan ketua yayasannya, kepala sekolahnya, pengasuh di situ, apa yang ingin disampaikan Bu? Saya cuma mau nanya, Ibu kenapa tega sekali memperlakukan anak-anak seperti itu? Kenapa ibu juga nggak berpikir sebagai seorang ibu juga untuk anak-anak beliau? Tapi masih tega, masih nggak punya hati nurani untuk memperlakukan hal seperti itu. Apa yang ibu dapatkan dari itu semua? Kalau ibu mengejar materi yang mau didapatkan, karena rasio pengasuh dan anak yang dididikan di sana itu nggak balance, apa ibu hanya mengejar materi aja dari praktek ini semua? Terus apakah ibu nggak ingat nanti di akhirat itu bakal semuanya diadili? Aku sebagai orang tua merasa bersalah banget ya Mbak, maksudnya ke anakku udah sama aja aku setiap hari nganterin anakku
anaknya. Saya sampai nggak tahu lagi harus menebus seperti apa ke anak saya. Bahkan sampai saya nggak bisa makan, saking saya tuh bingung, sampai saya nggak bisa jauh sama anak-anak. Setiap hari, setiap saat tuh kayak kepikiran terus. Bener-bener ngerasa bersalah banget, bener-bener nggak bisa jadi orang tua yang baik buat anak, yang nggak peka, nggak paham gitu. Padahal anak-anak udah mungkin mereka beberapa kali menunjukkan kode, tapi aku anggap itu masih wajar. Mbak, aku boleh peluk kamu? Maaf ya Mbak. Makasih ya, Sedih Mbak. banget. Sabar ya Mbak. Makasih, Mbak. Sabar ya Mbak. Aku udah menguatkan hati. Norman Windarto punya cerita yang hampir mirip dengan Usi. Kalau bisa diceritakan, Mas Norman sudah sejak kapan anak Mas Norman dititipkan di Little Aresya? Ya, jadi anak saya yang cewek ini masuk Little Aresya pada tahun 2022. Kemudian yang pada waktu masuk itu usia 2 tahun lebih, sampai dengan tahun 2025. Tahun 2025 karena TK juga di sana. Kemudian yang kecil, yang cowok ini masuk tahun 2024. Dari usia 3 bulan sampai dengan penggerbekan kemarin, sampai sekarang usia 2 tahun lebih 5 bulan. Selama bertahun-tahun, anak ada nggak kejanggalan yang ditemukan? Ya, kalau kejanggalan itu pasti kita sudah temui, tapi kejanggalan itu kan kita tidak mengira ya. Karena saya berkali-kali menyebut kalau si ketua yayasan yang setiap waktu itu menerima kita dan berkomunikasi itu menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi misalnya gini, misalnya ada anak kami ada luka di dagu atau luka di tubuh lah, itu kami konfirmasi, Bu, ini anak si adik kenapa ya kok seperti ini? Terus jawabannya kan nggak langsung cepat. Coba ya kami tanyakan ke tim dulu, ke pengasuhnya. Kemudian ada chatting dari seolah-olah si ketua yayasan tuh chatting ke pengasuhnya. Tadi tidak apa-apa ya, mungkin di rumah. Kemudian hari berikutnya, oh anaknya sudah saya tanyain, katanya itu jatuh waktu sama bundanya, seperti itu. Kemudian yang banyak hal lah, kalau yang untuk cewek, kemudian yang cowok ini hampir setiap bulan kami periksa ke dokter, Mbak. Oh ya? Periksa ke dokter. Karena sakit batuk, pilek itu hampir berkepanjangan. Sampai kita juga pernah opnam anak kita, dan pada waktu opnam itu sakit pneumonia. Dan terakhir tahun ini kita bronkitis. Kalau secara psikologis ada yang berubah, yang kemudian Mas Norman, keluarga bertanya-tanya? Ya, kalau yang jelas anak saya itu dua-duanya saya rasa terkena dampak psikologis, tapi itu tidak kami sadari. Yang pertama yang perempuan itu sekarang, mohon maaf ya, di usia yang 6 tahun masih ngompol dan kadang-kadang masih sedikit pup celana, mohon maaf ya. Nah, itu tidak kita sadari. Pertama kita tanya sama istri kan, jangan-jangan sakit, inspeksi saluran kencing atau hal-hal yang lain, kita juga sudah periksa. Ternyata kan informasinya kan yang kita dapat, ini mungkin adik itu ada rasa ketakutan atau pernah diancam atau melihat sesuatu. Coba deh di rumah juga dikoreksi, apakah pernah dimarahin. Kami juga, ya kami sebagai orang tua kan pernah ya memarahin atau menegur, tapi tidak dalam konteks pipis. Nah, ternyata kan itu dampak dari itu. Kemudian inkonsisten ketika yang cewek ini, yang kakak ini, ketika bercerita inkonsisten. Awal cerita A, nanti
berikutnya beda. Jadi ada rasa ketakutan. Setelah ini kami sadar kan. Nah, kemudian kalau yang kecil adik ini emosian tinggi, gigit, cakar, mukul. Kemudian kalau lihat orang itu takutan. Kemudian kalau lihat bangunan ukuran kecil itu masuk kita nggak sadar. Terus yang paling kita nggak ngeh lagi itu ketika kalau pagi Mbak, kalau waktu kita mau ngantar ke sekolah itu kan bangun pasti nangis, nggak mau mandi, kalau Senin sampai Jumat. Tapi kalau Sabtu atau Minggu itu tanpa disuruh mandi mau, happy. Kalau nggak sekolah happy pokoknya. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya. Di TKP sekarang pemirsa kami sudah janjian dengan Kasat Reskrim Polresta Jakarta, Kompol Rizky Adrian. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang. Saya Tanti dari Fakta TV One. Iya. Untuk tersangka sampai sejauh ini sudah ditetapkan berapa Pak Kasat? Jadi untuk tersangka dari 30 orang yang kemarin kita amankan, kita sudah tetapkan tersangka sebanyak 13 orang, yang mana itu terdiri dari yang pertama itu ketua yayasan, yang kedua itu kepala sekolah, dan 11 lain itu ada pengasuh. Oke, Iya. Pak Kasat, kita sekaligus minta izin untuk diperlihatkan Boleh. seperti apa kondisi di dalam daycare ini. Bisa, Boleh, Pak? boleh. Oke. Jadi di awal ini adalah batas terakhir pengantaran dari orang tua untuk anak. Jadi Ini nggak bisa ke nggak dalam? bisa masuk, ini batas terakhir ini. Bisa masuk, Mbak? Langsung ke dalam? Ya. Ya. Ini ruang tunggu atau ruang bermain anak. Ada beberapa tempat permainan, dan ini juga dipergunakan oleh anak apabila menunggu orang tuanya menjemput. Gitu. Jadi setelah sore orang tuanya mau jemput, baru anak itu dilepas di sini. Oke, kalau berarti ini hanyalah ruang bermain, ruang tunggu begitu ya Pak? Iya, iya. Kalau untuk Jadi ini Mbak, selama- ini saya perlihatkan untuk ruangan pertama. Oke. Ruangan pertama ini cukup luas, kamar mandi ada di dalam dan ada AC. Namun ruangan ini tidak dipergunakan untuk anak itu dirawat di sini, karena ini hanya ruangan untuk misalnya ada orang tua baru yang pengen ngelihat bagaimana sih ruangan tempat anaknya dititip itu seperti ini. Ini ruang marketingnya lah. Oke. Makanya ada AC-nya, ruangannya luas, ada kamar mandinya di dalam gitu. Ya. Namun faktanya yang kita dapati anak itu posisinya di ruangan ini, Mbak. Ini ruangannya. Oh, lebih sempit ya Pak? Lebih sempit. Lebih sempit, tidak ada AC-nya, hanya kipas angin, dan tidak ada sirkulasi udara ya. Mungkin oke. Mbak bisa rasakan, mungkin bentar aja di sini udah ngerasa ini Mbak. Pengap ya Pak? Pengap, iya. Ya, jadi pemirsa, Anda bisa lihat ini adalah ruangan yang dipakai oleh para pengasuh untuk menempatkan anak-anak yang dititipkan ya. Kalau kita lihat ruangannya jauh berbeda dengan ruangan pertama yang tadi kita lihat. Kalau di ruangan pertama tadi yang ditunjukkan ya kepada orang tua anak-anak tersebut, ruangannya luas, ada AC juga, sirkulasinya baik, ada jendela juga, dan kemudian ada beberapa barang juga yang diperlihatkan di situ. Ruangan yang ini pemirsa, kita bisa lihat ini mungkin sekitar setengah dari ruangan yang tadi kita lihat. Kemudian kamar mandinya ini hanya segini saja ya Pak? Iya benar. Kondisinya juga kurang memadai, tidak cukup layak untuk menitipkan sekitar kurang lebih 100 anak yang dititipkan di sini. Jadi sama sekali tidak ada sirkulasi udara apapun. Ruangan yang sepengap ini, sesempit ini kemudian digunakan untuk
menaruh anak-anak. Iya. Pada saat itu Kipas hidup, Mbak. hidup ya Pak? Iya, Hanya hidup. ini saja Iya. satu-satunya? Iya, benar. Ada berapa anak yang berada di ruangan? Dari pada saat kejadian itu sekitar 53 anak. 53 di ruangan ini? Enggak, maksudnya di Oh, di satu. iya, satu ruangan ini. Oke, Iya. khusus ruangan ini? Khusus ini ada sekitar 15 sampai 20 orang. Jadi 15. setiap ruangan tuh 15 sampai 20 orang. Kalau ukuran ini kita lihat berarti sekitar 3 meter kali berapa nih, Mbak ya? 2 meter ya. Oke. Jadi kurang lebih sekitar 15 sampai 20 anak ditaruh di satu ruangan seukuran 3 kali 2 ya. 2 meter. Iya. Alasnya Pak hanya Alasannya karpet itu, karpet, Mm. playmat itu ya. Playmat itu. Jadi- Sedangkan kalau menurut keterangan dari orang tua bayi, mereka itu kalau memasukkan anak ke sini diberikan bantal. Jadi mereka nitipkan bantal gitu kepada. Oh gitu. Iya, gitu. Namun faktanya dilihat dari video, bantal itu tidak pernah dipergunakan. Pernah ada kesaksian dari orang tua, mereka itu pernah per 6 bulan sekali minta bantal. Takutnya kan namanya bantal anak-anak kotor kan. Iya. Namun setelah diminta ke yayasan ini, mereka lihat kok bantalnya kok wangi, tidak ada kotor. Rupanya baru diketahui memang bantal itu tidak pernah dipergunakan untuk anak itu tidur. Kita bisa lihat ruangan lain Boleh, ya, boleh, Pak Mbak. Kasat? Boleh. Nah, ini kita menuju ke lantai 2, Mbak. Di lantai 2 ini ada sekitar 3 kamar yang dipergunakan oleh yayasan ini untuk. Oke. Ini yang pertama, sama Oke. ya, sama ruangannya hanya 3 kali 3 ya, atau 2,5 kali 2,5. Tidak ada sirkulasi udara, tidak ada AC, hanya ada kipas angin gitu, Mbak. Oke. Di sini ada berapa anak Pak yang ditempatkan di sini? Kemarin di sini sekitar 10 sampai 15. Perkiraan usia berapa? Usia itu kalau emang biasa nih sekitar 3 bulan sampai 3 tahun. 3 bulan sampai 3 tahun? Iya, benar. Jadi masih ada yang bayi. Ada. Oke. Masih sama kondisinya? Sama-sama tidak layak dengan kamar yang pertama, pemirsa. Ini adalah contoh Iya, playmatnya ya Pak ya? Iya, benar. Digunakan Ini ya? contohnya. Dan ini tidak full satu ruangan, Mbak. Oh gitu? Nggak full. Dia kemarin tuh yang kita dapati ya gitu. Nah, gitu. Tetap ada space lantai gitu. Tidak Jadi full. ada anak-anak yang Iya, ada tiduran, ada Di yang lantai. tiduran di lantai, ada yang di playmat gitu. oke. Kalau ini Pak, kasur ini? Ini mungkin dipergunakan untuk ini ya. Mungkin kalau emang tidak dilakukan hal tidak layak kemarin itu mungkin ditaruh di sini. Untuk dikurung apa di. Oke, sama juga ya pemirsa. Ada alasnya. Ini hanya karpet yang digunakan. Bahkan di ruangan ini tidak ada kamar mandinya. Oh iya betul ya. Tidak ada kamar mandi. Di sini juga kemarin kita dapati juga, Mbak. Anak-anak juga. Namun ini ada kamar mandinya. Namun kondisi sama, tidak ada AC-nya. Iya. Masih sama ya Pak, sama-sama tidak layak, tidak memadai pemirsa. Kita bisa lihat di sini ada papan. Ini apa Pak? Isi papan ini? Ini nama-nama ini, nama-nama dari anak. Oke. Ya. Mungkin yang perlu apa? Oh. Yang perlu dikasih obat. Iya. Ya kita bisa lihat ya di sini. Ini adalah nama-nama anak yang dititipkan di sini. Kemudian ada tulisan yang menunjukkan pemberian ya. susu ya, pemberian makanan, ada super, ASI dan lain sebagainya. Ada obat-obatan juga di sini. Tapi ini semua dijalankan, dilakukan oleh para pelaku. Nah, nanti kita lakukan pendalaman, Mbak, untuk ini ya. Apa sih Pak kemudian alasan pelaku mengikat anak-anak ini? Ya mungkin karena udah overload, Mbak ya. Karena memang sudah sebenarnya kalau pengasuh bilang sudah tidak terhandle lagi sama pengasuh. Yang seharusnya mereka itu diasuh, minimal mereka mengasuh 2 bayi, ini harus mengasuh 1 orang mengasuh 6 sampai 8 bayi, sehingga mereka kewalahan sebenarnya.
menurut keterangan dari 11 para pengasuh, cara-cara itu mereka dapati dari senior-seniornya sebelumnya yang mereka bekerja di sini dan instruksi langsung dari ketua yayasan. Jadi bukan hanya terjadi tahun ini. Iya, benar. Selain di tali, di bedong, ada juga yang salah satu anak kecil gitu ya dalam video yang beredar mengaku kalau mulutnya ditutup. Iya, itu kita dapatin kesaksian dari salah satu anak. Namun waktu saat penggerebekan kita tidak dapati itu, yang anaknya ditutup mulutnya tidak ada. Namun yang kita dapati ada kaki anaknya diikat ke pintu. Oh, diikat ke pintu? Iya. Pintu ini, Pak? Iya. Tapi yang di bawah. Jadi yang di bawah. Iya. Posisinya seperti apa waktu itu anaknya? Diikat. Jadi posisi tangan diikat, kaki diikat, tapi talinya itu diikat ke Begitu ya? Iya. Kita juga bisa lihat pemirsa salah satunya stop kontak, aliran listrik yang berbahaya tentu untuk anak-anak seusia itu belum tahu bahayanya stop kontak ya. Pasti ketika dibiarkan seperti ini saja, ini juga menjadi salah satu ancaman, salah satu bahaya bagi anak-anak itu. Tetapi ini tidak dipedulikan sama sekali oleh yayasan, oleh daycare, dibiarkan saja seperti ini. Boleh kita ke sana ya, Ya, Pak boleh. Kasat? Dalam mengurus anak-anak yang dititipkan di daycare ini, pihak pengelola sangat pandai mengelabui orang tua. Jadi seperti apa sih Pak kemudian aktivitas anak-anak yang dititipkan di sini dari pagi ketika dititipkan sampai pulang itu apa saja? Jadi memang dari keterangan para pengasuh memang pagi itu diterima, habis itu langsung dibuka bajunya, menggunakan pempes, baru diperlakukan yang tidak layak itu baru diletakkan di ruangan ini gitu. Nanti apabila sudah mulai masuk makan siang, baru anaknya dilepas ikatan-ikatan itu, dipakaikan baju, baru dikasih makan, baru didokumentasikan untuk dikirim ke orang tua sebagai laporan. Namun selesai makan diikat kembali, diperlakukan hal yang seperti itu lagi. Nanti pas sudah mau pulang baru dibuka lagi, dimandiin, baru dipakaikan baju. Oke. Iya. Kenapa harus dilepas bajunya Pak? Pengakuan tersangka apa? Biar dianggap bahwa memang yayasan di sini tuh rapi, bersih, dijagain anaknya gitu. Jadi supaya bajunya nggak terlihat kotor. Iya, gitu. kotor. Namun itu jadi pertanyaan bagi orang tua. Bahkan ada orang tua mengatakan, saya aja kalau ngerawat anak saya di rumah aja bisa sampai 3-4 kali ganti baju. Kok di tempat penitipan ini kok hampir seharian baju tuh masih bersih gitu. Dan itu baru disadari para orang tua waktu saat kejadian penggerebekan ini. Baru mereka mikir gitu ya, baru mereka menyadari gitu. Ada lagi 2 ruangan lagi ini? Ini kebetulan tempat jemur. Oh gitu. Ini 1 ruangan lagi Pak. Di atas ini cuma 3. Oke. Baik. Masih sama ya pemirsa, seperti semua ruangan yang lain. Di sini kita juga lihat ada mainan anak-anak. Ini dimainkan Pak oleh anak-anak? Karena melihat mereka seharian diikat begitu? Kalau waktu saat penggerebekan tidak dimainkan Mbak. Ini kan masih dalam bungkusan ya. Iya betul sekali ya. Jadi ini kemungkinan hanya digunakan daycare untuk menunjukkan ya, menarik perhatian orang tua, menunjukkan pada orang tua kalau daycare ini punya Lengkap. fasilitas Iya. yang lengkap, ada mainan dan lain sebagainya. Tapi nyatanya tidak pernah digunakan oleh anak-anak itu. Bagaimana bisa digunakan kalau dalam seharian saja mereka diikat dan hanya dilepaskan ketika waktu makan dan juga waktu mandi. Ini masih bisa kita lihat ya. Masih dalam plastik semua Mbak. Iya, masih dalam plastik kondisinya. Tuh, masih sama ya pemirsa, Itu masih plastik juga semuanya. semuanya. Mainan-mainan yang tidak pernah digunakan oleh anak-anak. Pasca pengungkapan kasus, ada begitu banyak orang yang marah oleh karena aktivitas yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh daycare ini pemirsa. Kita bahkan bisa melihat sisa-sisa ya kemarahan masyarakat ditunjukkan dengan mencoret-coret bangunan bagian tembok dari daycare ini. Kita bisa lihat
tulisan pembunuh mental anak, kemudian dicoret-coret dengan pilok di berbagai bagian. Di sini kita juga bisa melihat di bagian luar, tentu karena masa tidak bisa masuk ke dalam, bagian dalam ya. Jadi yang dirusak atau kemudian dicoret-coret adalah bagian luarnya. Ini bahkan masih ada sisa pilok yang berceceran di sini. Betapa mereka tidak terima anak-anak diperlakukan seperti itu. Kita bisa bayangkan, mereka masih bayi, masih anak-anak yang bahkan masih belum tahu, masih belum memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Dari umur 3 bulan, pemirsa, sekecil itu sampai 3 tahun. Harapan orang tua dititipkan ke sini supaya anak mereka aman, nyaman, bahagia, bisa belajar, bisa bermain, bisa dirawat, tapi justru yang terjadi adalah mereka di sini disiksa sedemikian parahnya. Menyikapi kasus ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Yogyakarta mengungkapkan selama ini kontrol terhadap berdirinya daycare masih lemah. Bu Sylvie melihat kasus daycare Little Aresya, bagaimana KPAI melihat ini dan kemudian langkah yang diambil KPAI setelah kasus ini akhirnya terungkap? KPAI kan yang pertama kali memang menerima laporan. Jadi ini hebat sekali karena ada masyarakat yang berani melapor dan ini seharusnya terjadi terus sehingga kita bisa segera menangani seperti yang terjadi di Little Aresya ini. Kami hanya butuh 4 hari untuk bisa melakukan penggerbekan kemarin dari peristiwa laporan. Nah, kecepatan inilah yang kita inginkan di masyarakat. Artinya ada kepekaan, keberanian untuk mengungkap sesuatu dan pasti kami ini akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan. Masalah Little Aresya ini sebetulnya karena terjadi di Jogja, tapi permasalahannya itu adalah permasalahan level nasional. Mengapa ini terjadi? Karena memang perizinan dan pengawasannya itu masih di area abu-abu antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian PPA. Nah, inilah yang menjadi celah dari banyak daycare yang sampai detik ini kalau di kota Jogja itu kita temukan 31 itu belum berizin. Dari 32 sudah berizin, 31 belum berizin, berarti 63, sekitar 63 ya. Ini kan menggambarkan bagaimana area ini memang mempunyai masalah. Sementara itu, pihak pemerintah Kota Yogyakarta langsung mengambil langkah konkret dalam menangani kasus ini. Pak Asto, kita melihat kasus Little Aresya ini begitu menggemparkan. Kemudian, apa langkah dari Pemda setelah pengungkapan kasus ini? Langkah yang kami kerjakan kita bagi pada umumnya 2 langkah ya. Langkah pertama itu langkah yang emergensi, ya. Langkah yang emergensi itu bagaimana membantu anak-anak yang jadi korban dan kemudian juga membantu orang tua yang jadi korban untuk mensikapi dalam waktu secepat-cepatnya. Ya. Nah, contoh begini. Begitu hari Jumat sudah digerebek oleh pihak kepolisian, kan sudah langsung ditutup itu, ya. Kemudian Senin kan anak ini harus dititipkan juga karena orang tuanya kan kerja. Kita bisa bayangkan semua orang yang menitipkan ke daycare ini kan karena terpaksa, karena suaminya bekerja, istrinya bekerja. Maka yang kami pikirkan bagaimana hari Senin itu anak-anak itu bisa dibantu untuk kemudian dicarikan daycare yang lainnya yang bisa amanah, bisa dipercaya. Kemudian yang kedua masih bagian dari langkah emergensi tentu mencarikan pendamping psikolog ya, baik untuk orang tuanya maupun psikolog untuk anak-anaknya. Pak Wali Kota, setelah audit ada sekitar 30-an yang tidak berizin, terus sekarang statusnya diapakan? Apakah berhenti beroperasi? Arahan Pak Gubernur memang supaya yang belum berizin dihentikan dulu, kemudian sambil didampingi untuk kemudian segera dipenuhi perizinannya. Saya kira proses sekarang sedang kita lakukan pendampingan seperti itu. Kalau masalah posko pengaduan, kalau tidak salah pihak Pemda juga kemudian mengeluarkan posko. Betul. Hasilnya apa Pak? Jadi gini, kita membuat helpdesk ya. Dari helpdesk yang kita bentuk
itu. Kemudian kita ada banyak orang yang mengakses ya, sampai kemarin tuh sekitar 140 lebih dikit itu. Tetapi dari 140 ini tidak semua dia yang sebagai orang tua yang nitipkan secara aktif di daycare ini gitu. Tetapi mereka ada juga yang dulu pernah tapi sudah tidak, misalnya begitu. Hingga kini baik anak-anak korban daycare Little Aresya maupun orang tua mereka masih trauma. Posko pengaduan yang dibuka oleh Pemda menerima lebih dari 100 laporan dari para orang tua yang pernah menitipkan anak-anak mereka di sana. Kasus kekerasan anak di daycare Little Aresya menunjukkan lemahnya regulasi tempat penitipan anak di Indonesia. KPAI menyoroti area abu-abu tanggung jawab pengawasan daycare antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau Kemen-PPA. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.